Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gasia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi, berbagi cara, yaitu proses pemijahan ikan lele mulai dari awal sampai akhir, yaitu mulai dari persiapan kolam, kemudian pemilihan indukan lele, kemudian dipijahkan, keluar larva, sampai dengan perawatannya. Dan pada kali ini saya dengan Bung Wahudin. Beliau adalah salah satu petani ikan lele yang berlokasi di Desa Uringin Jenggot, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Untuk lebih jelas, bagaimana sih cara pemijahan ikan lele yang benar sehingga nanti akan menghasilkan bibit lele yang banyak dan tentunya akan menghasilkan lele yang siap jual, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Ayo kita ikuti terus video selanjutnya sampai selesai. Tapi sebelum kita melanjutkan video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Gerai Gasia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gerai Gasia, kali ini saya akan menyiapkan kolam, yaitu untuk pemijahan. Dan saya dengan Bung Wahudin akan bertanya, yaitu apa saja yang harus kita siapkan untuk pemijahan. Yang pertama kita siapkan kolamnya dulu ya, kolam untuk pemijahan ya. Setelah kolam, ini kolam ukuran 2x3 ya, 2x3. Kolam tersebut telah kita bersihkan sebersih mungkin ya, dari kotoran yang melekat di terpal. Nah, sudah dibersihkan, kita kasih air. Ini bisa kita lihat ya, ini kolam bekas benih periode sebelumnya. Ini bisa kita lihat ya, ini posisinya memang banyak lumut bekas pakan ya, ini bisa menempel semua. Ini kalau kita tidak bersihkan secara bersih, katakan cuma diisi air baru lagi, nanti timbulnya ikan tidak sehat. Ini harus kita cuci bersih, kita sikat ya, kita sikat ini bisa lihat sampai kelihatan bersih, jadi kelihatan noda-noda bekas-bekas pakan ataupun lumut benar-benar hilang. Nah, ini benar-benar hilang. Lain lagi perlakuan setelah perlakuan untuk bekas kolam untuk ikan yang sakit. Biasanya ada serangan jamur, ada apa, itu nanti lain lagi. Kita disikat menggunakan deterjen untuk pembersih pakaian, itu biasanya itu yang saya pakai. Tapi kalau untuk ikan-ikan yang sehat, bekas kolam ikan sehat, kita cuma bersihkan dengan sikat saja, sudah cukup. Nah, ini yang saya maksudkan tujuannya untuk nanti menampung air untuk memindah larva-larva yang semalam kita pijahkan. Nanti larvanya keluar, kita menampung air nanti untuk memindahkan larva-larva yang telah menetas. Jadi biar satu kolam itu tidak terlalu penuh, karena satu indukan saja, satu pasang
indukan yang kita pijakan itu minimal membutuhkan kurang lebih 10 kolam ukuran 2x3 10 kolam, karena indukan yang saya pakai itu kurang lebih bobotnya antara 1,5 sampai 2 kilo. Setelah air sudah terisi kurang lebih antara 25 cm, kita masukkan kakaban yang sudah kita persiapkan. Ini kakabannya berbentuk segi empat ya, ini seperti kayak gini. Ini terbuat dari jaring paranet yang kita bingkai dengan rangka bambu. Tujuannya nanti agar untuk memindah telur yang sudah, indukan yang sudah bertelur, nanti telurnya menempel di sini, nanti kita pindahkan itu dengan gampang. Nah, ini kita masukkan kakabannya terlebih dahulu. Satu lagi, ini 2 kakaban, 1 kolam, ini 2 kakaban. Intinya 80% dari bagian kolam itu tertutup oleh kakaban. Setelah kakaban masuk, kita kasih pemberat. Nah, ini pemberat. Tujuannya biar kakaban tenggelam. Jadi kalau misalkan nanti telur indukan terjadi pemijahan, itu telurnya menempel semua, tidak berserakan di kolam. Cocok. Nah, ini untuk satu pasang itu 1 kolam nanti buat pemijahan, tapi kita sudah menyiapkan 2 kolam nanti untuk memindah telur kalau sudah bertelur. Jadi kakaban ini nanti besok kita angkat, tapi sebelumnya kita sudah menyiapkan kolam yang sudah terisi air, jadi untuk memindah kakaban tersebut. Bung Wahudin, tadi Bung Wahudin sudah menjelaskan yaitu untuk air adalah air yang baru keluar dari sumber air, bukan air yang air tandon. Iya. Artinya berarti air yang sudah menginap. Jadi untuk kolam pemijahan yaitu diusahakan adalah air yang baru keluar dari sumber air. Dan tentunya apakah air kalau mengandung kaporit bagaimana, Bung Wahudin? Kalau air mengandung kaporit itu saya rasa kurang bagus. Ini biasanya kita pun sumur-sumurnya juga banyak yang katakan yang pH-nya nggak bagus, kayak semacam yang mengandung ini ya namanya zat karat terlalu tinggi, itu juga kurang bagus juga. Paling antisipasinya nanti kalau misalkan yang mengandung kaporit, kita pakai yang namanya filter. Iya, itu aja. Kemudian ini Bung Wahudin, untuk air ketinggiannya berapa senti? Ini untuk air sendiri kurang lebih 25 cm. Yang penting indukan dari bodi indukan tersebut sepenuhnya tertutup oleh air. Kemudian ini kan untuk panjang 3 kali 2 3 meter, 2 meter. Nah ini untuk kakaban ada 2 kakaban. Untuk panjang 2 meter, kemudian lebar 1 meter ya. Panjangnya berarti untuk kakaban sendiri ini saya bikin setengah meter kali 1,5, tapi posisinya 2 kakaban. 2 kakaban panjang 1,5 meter, lebarnya setengah meter, tapi ada 2. Demikian tadi sahabat Gregasia, yaitu proses persiapan kolam untuk pemijahan, di mana kolam ini dibuat untuk memijahkan ikan lele. Jadi untuk 1 kolam ini nanti akan diisi 1 pasang, yaitu indukan jantan dan indukan betina. Kemudian untuk airnya sendiri, yaitu yang penting adalah si tubuh ikan itu nanti tenggelam.
Nah, kemudian untuk satu kolam ini diisi oleh 2 kakaban. Dan kakabannya sendiri itu diberi pemberat. Jadi nanti kakaban tidak melampung. Dan kali ini saya akan meneruskan video selanjutnya, yaitu kita akan memilih indukan ikan lele. Ayo kita terus ikuti video selanjutnya. Sahabat Gregasia, sekarang saya berada di kolam untuk indukan ikan lele, dan sekarang saya akan memilih indukan yang akan dipijah, yaitu memilih indukan jantan sekaligus indukan betina. Dan ini adalah kolam indukan yang sudah dibobol untuk dibuang airnya, dan sekarang sudah bisa dilihat ini ikan indukan besar-besar sekali. Dan saya akan memilih mana indukan jantan dan mana indukan betina, dan mana indukan yang siap pijah. Artinya indukan betina yang sudah banyak bertelur dan sudah siap pijah. Saya akan mengambil ikan ini satu-satu, yaitu antara indukan jantan dan indukan betina. Sahabat Gregasia, sekarang saya sudah mendapatkan ini adalah indukan betina. Dan ciri-cirinya indukan betina yang siap pijah adalah sebagai berikut. Jika siripnya dipegang, ini akan berdiri. Berdiri ya. Ya, ini siripnya berdiri. Kemudian dilihat dari tubuhnya, ini lebih menggelembung, lebih gemuk. Nah, inilah lebih gemuk. Siripnya memerah. Kemudian dilihat dari siripnya, warnanya juga Agak kemerah-merahan. agak kemerah-merahan. Kemudian ciri berikutnya adalah Ini alat kelamin. dilihat dari alat kelamin. Ini sahabat Gregasia, lebih namanya membulat ya. Alat kelamin membulat. Warnanya kemerah-merahan. Warnanya juga kemerah-merahan. Ini adalah indukan betina yang siap pijah. Nah, ini lebih gemuk. Ini pun sebelum kita nanti pijah, sebelumnya 2 hari sebelumnya kita tidak dikasih pakan. Satu, kegunanya untuk nanti membedakan. Kalau berarti kita kasih makan, berarti kan si perut itu isinya makanan, tapi ini kan udah puasa 2 hari, berarti ini kan si perut ini bukan berisi makanan tapi isinya telur. Ini udah dipuasa selama 2 hari tidak dikasih makan. Sahabat Gregasia, tadi berarti adalah salah satu trik atau cara, yaitu sebelum dipijah 2 hari sebelumnya, ini kolam indukan tidak dikasih makan. Tujuannya adalah agar mudah untuk membedakan bentuk tubuh indukan antara ikan jantan dan ikan lele. Ikan jantan dan ikan betina yang dimaksud isi dari perut ini. Jadi nanti kalau misalkan isinya telur kan kelihatan, tapi kalau dikasih makan berarti kan isinya makanan. Gitu ya. Itu ya. Nah, kemudian ini Bung Wahudin, ini sebelum kita dilakukan proses pemijahan, ada nutrisi tersendiri untuk ikan lele apa tidak? Kalau untuk nutrisi sendiri itu setiap hari kita kasih makan makanan yang katakan mengandung protein tinggi seperti pakicot, terus apa namanya
kodok. Terus biasanya saya gunakan pelet, tapi kita campur susu ini ya, ibu hamil itu. Tapi tidak kita gunakan yang namanya pakan kayak tiren, itu saya tidak menggunakan itu, karena biasanya kalau tiren itu bentuk tubuhnya terlalu gemuk, akhirnya lemak itu menutup telur. Nah, telurnya bukan telur tua tapi masih muda nanti. Sahabat Gregasia, berarti untuk makanan sendiri ini, untuk khusus untuk indukan ini tidak diberi makanan alternatif seperti tiren. Karena jika diberi makanan alternatif yaitu ayam tiren, ini lemaknya banyak. Kemudian diberi susu ibu menyusui ya, itu Ibu hamil. Berarti diberi susu ibu hamil. Untuk mereknya merek macam-macam. macam-macam. Yang penting susu ibu hamil ya. Iya. Itu berarti untuk menambah nutrisi, Iya. sehingga nanti akan baik untuk kesehatan dan pertumbuhan indukan itu sendiri. Ini indukan betina kita taruh dulu. Betina. Oh ini. Kaos oleh isi air. Sahabat Gregasia, sekarang kita akan membedakan indukan jantan. Ini bisa dilihat, ini adalah indukan jantan. Dilihat dari tubuhnya atau bodinya, ini lebih ramping atau kurus, lonjong ya, Panjang. atau panjang. Kemudian dilihat dari siripnya, ini sama, ini yang sudah birahi atau siap untuk dipijah. Ini jika dipegang, ini langsung siripnya langsung naik ke atas, dan warnanya juga agak kemerah-merahan seperti ini nih. Warnanya kemerah-merahan, terus siripnya dipegang juga naik ke atas. Nih sama ya, dipegang naik ke atas. Ini adalah indukan yang sudah siap untuk dipijah. Kemudian dilihat dari jenis kelamin. Dilihat dari jenis kelamin, ini alat kelaminnya lebih lonjong atau lebih panjang, dan warnanya juga merah. Ini adalah indukan jantan yang sudah siap untuk dipijah ya. Ini untuk jenis kelaminnya. Jika indukan jantan, indukan lele jantan ini lonjong, tapi jika untuk indukan betina ini bulat. Nah, ini sekarang kita akan angkat ke atas untuk ditaruh di ember. Ini ember besar. Indukan ini ada 6 pasang, ada 3 pasang, yaitu jumlahnya 6. Berarti jantan 3, betina 3, dan akan kita pijah ke kolam khusus untuk pemijahan. Ayo kita terus ikuti video selanjutnya. Sahabat Gregasia, jadi sebelum ikan lele ini dimasukkan ke kolam khusus pemijahan, kita cuci terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa, Bung Maudin? Satu, untuk menyegarkan ikan lele yang tadi kita habis kurah itu biasanya stres, biar agak segar, terus menghilangkan kotoran. Jadi nanti posisinya ini kan masih banyak kotoran, itu masuk ke kolam pemijahan, posisi ikan sudah bersih. Nah, ini nanti kita pun masukkan indukan jantan terlebih dahulu. Indukan jantannya terlebih dahulu. Nah, kita cuci.
Nah ini sahabat Gregasia, indukan jantan dimasukkan ke kolam terlebih dahulu. Nah itu bisa dilihat, indukan jantan dimasukkan ke kolam terlebih dahulu. Kemudian setelah indukan jantan baru kita masukkan indukan betina. Menunggu 15 menit. Ini untuk memasukkan indukan betina ke kolam. Ini membutuhkan waktu 15 menit. Ada tenggang waktunya. Sahabat Gregasia, ini indukan betina yang akan kita masukkan ke kolam khusus untuk pemijahan. Jadi sudah ada 15 menit untuk waktu tenggangnya, baru kita masukkan ke kolam khusus untuk pemijahan. Dan sekarang kita masukkan indukan Masukkan dengan pelan-pelan ya. betina. Ini ada dua, yaitu indukan jantan dan indukan betina. Nah itu kejar-kejaran sahabat Gregasia, Mulai ya. boleh kejar-kejaran. Sahabat Gregasia, kemudian ini langkah selanjutnya setelah ikan lele sudah dipijah, yaitu ditempatkan, dimasukkan ke kolam pijah. Maka langkah selanjutnya adalah kita menunggu, yaitu sampai besok pagi, yaitu pukul 9. Nah untuk lebih jelasnya saya akan bertanya kepada Bung Wahudin. Bung Wahudin, setelah ikan sudah dimasukkan, langkah selanjutnya ini nanti apa yang dilakukan oleh Bung Wahudin? Setelah kita indukan jantan dan betina sudah dimasukkan ke kolam pemijahan, itu nanti kita tinggal saja. Kita tinggal, nanti tunggu, nanti malam biasanya nanti. Nah ini pun tadi belum saya jelaskan proses masuknya indukan itu pukul berapa. Biasanya untuk saya sendiri itu habis asar posisi indukan sudah masuk ke kolam. Posisi indukan sudah masuk ke kolam pemijahan. Jangan terlalu siang, itu jangan terlalu petang atau sore ya. Karena posisinya itu biar, katakan kalau terlalu siang pun masih panas. Kalau terlalu sore jadi nanti proses perkenalan indukan jantan dan betina itu lebih singkat ya gitu. Jadi untuk mengantisipasi posisi panas dan biar kalau sore itu biar, katakan jangan terlalu sore, biar yang namanya proses perkenalan itu lebih lama gitu. Nah nanti setelah nanti malam terjadi pemijahan, kita tinggal, dan perlakuannya itu biasanya saya itu jangan dikasih penerangan nanti malam ya, kita biarkan gelap saja, karena yang namanya lele itu butuh ketenangan juga untuk pemijahan. Jadi nanti kita tinggal posisinya, nanti malam jangan dikasih lampu atau penerangan. Kalaupun masalah penerangan alami kayak istilahnya bulan ya, itu saya rasa nggak masalah, tapi kalau penerangan buatan itu kita hindari. Dan jangan sampai ada suara-suara bising, terutama dari pukul 10 ke atas ya, 10 malam ke atas. Itu contohnya kalau ada musik ya kita matikan musik jam 10 ke atas. Nah nanti pagi pukul 8 atau 9 itu nanti kita tengok posisi telurnya di mana, udah bertelur atau belum. Nanti kalau sudah bertelur nanti menempel semua di sini, di paranet, dan di sini di genteng juga banyak. Apalagi nanti di sampingnya juga berserakan semuanya. Karena posisinya misalkan itu nanti kan sudah kelihatan tadi dijelaskan
ciri-ciri atau tanda-tanda indukan yang donat atau siap pijah itu kan tidak dijelaskan. Insya Allah kalau misalkan indukannya siap, nanti terjadi pembuahan, nanti keluar telur. Nah, nanti pagi. Nah setelah nanti pagi udah bertelur, baru kita angkat ini kagaban, kita bagi ke kolam yang sudah kolam kosong yang sudah kita isi air. Walaupun air tabungan tapi nggak masalah itu, kalau ya untuk memindahkan itu nggak masalah. Itu satu kolam itu satu kagaban, jadi nanti satu pasang ini itu nanti jadi 3 kolam, jadi 3 kolam. Yang satunya ini nanti kita tinggal, yang 2 kagaban kita angkat masukkan satu kolam 1 kagaban itu. Nah setelah itu nanti indukannya kita angkat, nah, kita masukkan ke kolam indukan semula. Terus begini Bung Wahidin, ini kan ikan sudah dimasukkan ke dalam kolam pemijahan. Apakah diberi makan atau nutrisi lain untuk ikan lele ini? Tidak. Berarti Kita puasa biarkan ini saja ya? ini Sampai ya. pagi puasa ya, Sampai tidak pagi, dikasih makan. ya, sampai pagi nanti terjadi pemijahan, terjadi pembuahan, nanti ketemunya kita nggak kasih makan. Tadi ya sahabat Gregasia, yaitu proses pemijahan ikan lele sudah kita lalui, mulai dari persiapan kolam pijah, kemudian pemilihan bibit indukan antara jantan dan betina yang siap pijah, kemudian ikan lele dimasukkan ke kolam pijah. Nah langkah selanjutnya yaitu kita akan mengangkat kakaban ini. Apakah kakaban ini banyak telurnya, apakah ini nanti berhasil atau tidak, terus ikuti video selanjutnya sampai selesai. Kita tunggu besok pagi, yaitu antara pukul 8 sampai pukul 9. Kali ini tepatnya pagi hari, yaitu jam 9 pagi. Saya akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu pemijahan ikan lele. Dan sekarang kakaban ini akan saya angkat untuk dipindahkan ke kolam lain. Terus ikuti video selanjutnya. Bung Wahidin, ini nanti langkah selanjutnya bagaimana? Apakah ini dua-duanya dipindah ke dalam satu kolam atau bagaimana? Nah ini kita lihat posisi telur ya, jam 9 sudah indukan sudah bertelur. Nah ini nanti rencananya kita pindah ke kolam. Ini berhubung kita ini yang kolam kosong ada kolamnya berukuran kecil 2x3, satu kolam itu satu kakaban. Tapi kalau kolamnya berukuran besar 3x5, biasanya saya 2 kakaban langsung. Jadi kalau kolamnya besar kita angkat itu dua-duanya kita jadikan satu, tapi berhubung kolamnya ini kecil kita jadi satu kolam satu. Nah ini kita angkat semua. Nah ini posisi bisa dilihat ya, telurnya dulu, posisi telur. Ini untuk telurnya yang warna apa ini Bung Wahidin? Oh ini banyak sekali ya. Oh ini total hitam ini. Kalau hitam pasti menetas. Kalau hitam insya Allah menetas. Tapi kalau bisa dilihat posisi pipih juga ada ini. Ini
di kakaban. Oh, ini yang warna putih ini yang tidak menetas. Iya, nanti ini yang tidak akan menetas, ini yang posisi warnanya putih. Tapi kalau hitam kayak gini, posisinya nanti insya Allah menetas. Ini kita pindah ya. Kita ambil ininya dulu, pemberatnya. Berarti banyak yang menempel di ini ya juga ya? Ya, di genteng juga banyak. Pemberat. Nah, ini kolam ini juga kita sudah sediakan ya, posisi kolamnya ketemunya udah terisi air, jadi banyak air tandon ya, air tandon. Nanti kita juga ambil bersihkan yang namanya, ambil daun-daun yang berserakan, nanti bisa kita ambil. Nah, ini untuk airnya berarti tidak pengaruh kalau bukan air yang langsung dari sumber air. Tidak masalah, nggak masalah. Pasti Kalau- menetas ikan. Insya Allah menetas. Kalau yang namanya walaupun air sudah tandon 1-2 hari, itu insya Allah menetas. Nah, kita ambil lagi posisinya, jadi kita bagi. Ini karena posisi telur katakan banyak, jadi pemberat juga nanti kita jadikan satu. Pemberatnya saja kita ini banyak ya, Iya. di pemberatnya saja, di gentengnya ini banyak. Jadi nanti kita bisa jadikan satu kolam dipisah dengan kagaban. Sekarang kita angkat kakaban ya untuk dipindahkan ke kolam lain, dan ini banyak sekali telur yang menempel di kakaban. Bisa dilihat ini sahabat Gregasia, ini nanti akan dipindah ke kolam lain khusus untuk penetasan telur-telur ikan lele. Telurnya ya, Bisa dilihat ini banyak sekali ya telur-telurnya ya. yang menempel pada kakaban. Nah, ini sahabat Gregas ya, ini kolamnya, ini yang untuk menetaskan telur. Ini untuk satu kolam, ini satu kakaban. Iya. Dan untuk cara meletakkannya pun Ini meletakkannya pun terbalik, jadi posisi Dibalik. telur di bawah. Posisi Ya. telur di bawah dibalik. cara meletakkannya ini dibalik. Jadi untuk posisi telur yang tadinya di atas, di sini kita balik ke bawah. Bawah. Ini untuk satu kolam, satu kakaban. Ya. Kemudian kita ambil satu lagi, ini yang terakhir. Nah, ini banyak sekali telurnya yang menempel pada kakaban. Banyak ya. Alhamdulillah ini banyak. Cara meletakkannya kebalik, Terbalik ya. terbalik. Jadi yang awalnya tadi di atas, ini sekarang diletakkan di bawah. Ya, pelan-pelan. Sahabat Gregasia, setelah kakaban sudah diambil, ini langkah selanjutnya adalah kita pindahkan indukan jantan dan betina ke dalam kolam khusus indukan. Ya. Betul, Bung Muhyiddin? Ya betul, ini posisinya kita masukkan lagi indukan yang telah kita pijahkan, kita masukkan ke kolam indukan. Tapi dengan catatan kita juga lihat posisi indukannya ada yang luka atau enggak. Nanti kalau misalkan ada yang luka, kita posisinya di karantina atau dipisahkan dengan indukan yang lain. Kita harus ada kolam satu untuk menyediakan pas posisi sudah dipijahkan ada yang luka, kita
ditaruh di kolam tersebut. Jadi jangan sampai dicampur dengan kolam atau indukan yang lainnya. Nanti itu nanti menyebabkan biasanya faktor kematian kalau indukan yang luka dicampur dengan indukan yang lain. Berarti ada kolam khusus untuk indukan yang luka? Ada. Nah, ini kita pindahkan ya sisi indukannya. Ini kok airnya keruh, Bung Odin? Ya ini kita sengaja airnya keruh. Ini kita juga biasanya saya campur dengan air yang sudah lama, yang warnanya sudah keruh. Itu posisinya biar indukan itu kalau misalkan airnya air baru, dia itu nanti satu sama lainnya akan bertarung. Jadi posisinya kita ambilnya air yang keruh, air yang sudah lama, terutama air tandon yang sudah jadi ya. Nanti kita kasih masukkan ke kolam indukan airnya. Berarti ini ada trik tersendiri ya? Ya. Kenapa airnya ini keruh agar ikannya itu tidak saling serang? Iya. Kalau misalkan airnya air baru, air bening, itu nanti ketemunya satu sama lain akan saling serang. Kemudian ini untuk tadi ikan yang sudah dipindahkan, berarti kalau tidak ada luka langsung dicampur. Nah, di sini, kalau di kolam indukan. katakan ikannya sehat, posisi tubuhnya nggak rusak, itu kita campur lagi ke indukan. Saya pengen tahu indukan yang luka yang habis dipijak ada, kemudian. Ada ini satu ini semalam. Mana Bu? Ini indukan posisi yang luka. Contohnya. Oh ini sahabat Nah. Gregasia, ini ada indukan jantan ini yang terluka dipisah di karantina satu kolam satu ikan. Tujuannya ini untuk apa, Bu? Ya satu tadi saya katakan, kalau misalkan kita campur dengan indukan yang sehat, dia ini indukan ini kan kita ini posisi tubuhnya cacat, jadi luka. Kalau misalkan kita campur dengan indukan yang lain, itu nanti dia akan diserang oleh indukan yang sehat karena posisinya dia terluka. Nah untuk jangka waktunya berapa hari ini indukan ini akan sehat kembali? Ya tergantung posisi lukanya. Ini tergantung posisi lukanya. Kalau luka kayak gini ya, ini tidak terlalu parah saya rasa. Nah, ini kurang lebih antara 10 hari sudah normal lah. Nanti bisa kita pindah lagi ke kolam indukan. Nah untuk pemberian pakannya sendiri apa diberi pakan khusus? Kalau untuk indukan itu yang biasa. Yang ini yang khusus luka yang maksudnya? untuk luka. Iya. Yang luka tidak saya kasih makan. Tidak kasih Iya. mas. Berapa hari? Nanti kalau udah kelihatan pulih, jadi biasanya kalau misalkan antara 4 hari 3 hari udah pulih ya kita kasih makan. Jadi kalau misalkan udah pulih seluruhnya, totalnya udah katakan udah benar-benar sembuh, baru kita pindahkan. Pindah kembali. Bisa. Nah kita ambil indukan yang tadi yang satunya. Ya. Ini kita ambil indukan satunya ya, ini jantannya. Tadi sudah kita ambil yang betina, ini kita ambil yang jantan. Pelan-pelan. Jadi untuk mengambilnya pun harus pakai alat dua ini ya Bung? Iya, 2 channel. Itu posisi mengambilnya dari kepala. Jadi kita kepala, satu jaring besar untuk kepala, jaring kecil untuk channel kecil ini untuk istilahnya menggiring ekornya.
ini langkah selanjutnya apa setelah kita sudah memindahkan kakaban, kemudian ikan lele, dan ini kolam yang tadi malam untuk pijah ini rencananya mau buat apa ini? Ini kan kayak gini, jadi tadi kakaban kita sudah ambil, nah, udah kita pindahkan ke kolam yang kosong, ya kita bagi satu kolam satu kakaban. Indukan juga sudah kita ambil, posisi sehat kita campur ke kolam indukan, yang ada lukanya kita karantina. Nah ini langkah selanjutnya kita buang atau mengganti air bekas kolam pemijahan tadi, karena posisi air juga kita bisa lihat ya, ini warnanya juga putih tapi ada kayak lendir, ada kayak susu ya gitu, putihnya putih susu, jadi nggak jernih. Ini kalau misalkan kita biarkan nggak ganti, nanti posisi ikan nanti menetas, pas posisi menetas itu biasanya dia akan kembung, akhirnya dia mati, walaupun sudah menetas akhirnya mati karena posisi airnya itu baunya amis ya gitu. Nah ini kita pupul dulu ya kolamnya ya, pupulnya juga pelan-pelan, kita nggak sepenuhnya peralon dibuka sepenuhnya, tapi separuh saja. Cara pupulnya ini separuh ya, jadi airnya, telurnya tidak ikut keluar semua ya. Kalau telur, posisi telur itu walaupun katakan ini namanya kita pupul peralon, itu kalau telurnya bener-bener telur sudah matang tua, itu dia akan tetap melekat di terpal walaupun kita buang airnya. Ini contohnya ini peninggalan katakan di luar kakaban tadi banyak juga berserakan di luar kakaban ya, di terpalnya maksud saya, di kolam, dasar kolam banyak. Nah, nih kita buang ini airnya. Oke, nanti posisinya yang penting dari telur yang ada di dasar kolam ini jangan sampai kelihatan ya. Kita kira-kira nanti kurang lebih antara 5 cm sudah cukup, nanti baru kita kasih masuk air baru. Sahabat Gregas ya, ini airnya sudah mengurang, sudah berkurang dan kurang lebih ini 1/4 dari air yang tadi. Nah ini adalah sisa dari pemijahan. Jadi kolam yang tadi malam untuk pemijahan ini tetap kita tambahkan air karena ini masih banyak telur-telur yang menempel pada terpal. Jadi nanti bisa juga telur ini nanti akan menetas. Ini sudah cukup airnya ya, kurang lebih kita sisa antara 5 cm atau 10 cm, tapi ini kita dukung ini 5 cm ya sudah ya. Yang penting dari telur sendiri jangan sampai kelihatan. Ini sahabat Gregas ini telur-telurnya ternyata masih banyak yang menempel pada terpal. Jadi selain menempel pada kakaban, kemudian pada itu tadi pemberat seperti genteng, telur ini juga ada sisa, yaitu menempel pada terpal. Jadi jangan kita biarkan saja, tapi kita manfaatkan kembali, kita tambahkan air yang jernih agar telur-telur ini nanti menetas. Ya, kita tutup ya. Ini kita tutup peralonnya, pembuangannya tutup. Lalu kita tambahkan air lagi. Posisi tadi bekas kolam pemijahan yang sudah kita kasih airnya kita bobol, kita dibobol itu posisi telur masih katakan tenggelam ya, jangan sampai kelihatan. Baru kita tambahkan air baru. Nah ini tambahkan air baru, ini ya, tambahkan air baru. Ini posisinya kurang lebih jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah ya. Biasanya kalau saya perubahan musim seperti kayak gini itu awal-awal hujan itu air kurang lebih antara 20 cm, tidak terlalu tinggi. Iya. Posisi ya, jadi katakan untuk pemijahan yang memang membutuhkan kolam lumayan banyak. Untuk
pemijahan sendiri awal pemijahan, jadi nanti kita menyediakan 4 kolam, satu untuk kolam pemijahan. Nah nanti kan ada 2 kakaban sama pemberat yang berupa genteng. Itu nanti kalau telur indukan sudah bertelur, jadi menyediakan kolam itu 3 ya, 3. Berarti posisinya kolam ada 4, kakaban 1 kolam 1, dan pemberatnya di genteng itu telur menempel banyak dijadikan 1 kolam, jadi ada 4 kolam. Nah nanti setelah posisinya dari telur sendiri menetas jadi larva, antara jarak 2 hari setelah dia menetas, kita kasih makan cacing sutra. Nah nanti kalau sudah menginjak dari posisi dia menetas sudah 1 minggu, itu nanti kita dilihat dari posisi ikan larva yang sudah menetas memakan cacing sutra itu terlalu penuh, kita pindah dengan menggunakan sener, kita pindah ke kolam-kolam kosong yang airnya sudah tertampung. Jadi satu pasang indukan yang dipijahkan itu minim itu membutuhkan kolam 10 kolam untuk memindah larva-larva yang nanti sudah makan cacing itu. Jadi minim 10 gitu. Sahabat gerai guys ya, setelah kita sudah memasukkan kakaban ini ke dalam kolam, ini langkah selanjutnya adalah ditutup di atasnya. Tujuannya untuk apa Bung Wahudin? Tujuannya untuk mengurangi atau menghalangi sinar matahari secara langsung. Nah, karena kalau misalkan kita posisinya dibiarkan, satu yang jelas telur kena panas langsung ya. Yang kedua nanti airnya cepat berubah jadi hijau. Kalau misalkan air berubah jadi hijau, nanti posisi telur waktu menetas jadi larva itu sebelum dia posisi makan cacing nanti kembung karena airnya terlalu hijau. Tapi kalau ini untuk mengurangi ya, itu tujuannya untuk mengurangi panas matahari secara langsung. Nah, medianya biasanya kita menggunakan paranet, contohnya seperti ini nih paranet ya, atau juga bisa menggunakan pelepah ini ya, pelepah kelapa. Nah, yang penting kita walaupun dengan peralatan seadanya, tapi dari telur tersebut menjadi larva berubah jadi benih ikan yang sehat. Kita tutup ya. Ya semakin matahari teriknya lumayan panas, ini tutupnya ininya juga nanti harus lumayan banyak ya, harus rapet ya, harus rapet juga. Tapi kalau posisinya agak mendung nggak masalah, nggak terlalu rapet juga. Yang penting dari posisi telur sendiri tidak kena matahari secara langsung. Sahabat gerai guys ya, setelah kita sudah melakukan proses pemijahan dari awal sampai tadi sudah memindahkan indukan ke dalam kolam semula, yaitu kolam khusus indukan. Ini langkah selanjutnya adalah pemberian pakan. Ini untuk pemberian pakan ini dari apa Bung Udin? Pakan alternatif atau ini palet? kita setelah pemijahan ya, indukan sudah kita tempatkan ke kolam indukan semula, kita beri pakan pakai pelet saja ya, sedikit saja karena posisinya juga dia masih stres ya. Cuma biasanya saya kasih pakan itu tujuannya apa? Untuk menghindari katakan saling serang juga, walaupun posisi airnya sudah masih keruh, tapi biasanya setelah dipijakan itu ikan juga masih agresif, jadi naluri ingin menyerang satu sama lain, dia posisinya lapar, intinya dia mau menyerang satu sama lainnya. Jadi untuk menghindari itu kita kasih pakan sedikit saja.
Kemudian ini berarti kita tinggal menunggu telur-telur itu menetas menjadi larva. Kalau ya jadi proses selanjutnya itu nanti berarti kan dari indukan sudah bertelur, kakapan sudah dipindah ya. Ya. Terus bekas kolam pemijahan juga airnya sudah kita ganti dengan air baru. Nanti tinggal kita menunggu ya, menunggu nanti kurang lebih kita lihat posisinya nanti jam 5 sore. Kalau misalkan tadi misalkan nanti posisi telurnya yang putih banyak, berarti juga menetasnya juga sedikit. Tapi kalau yang putihnya sedikit berarti insya Allah netesnya banyak. Tadi kan sudah dilihat ya posisi telur tadi yang waktu kita angkat gagapan ada yang putih. Nah itu yang putih itu nanti sudah gagal total, itu intinya yang putih tidak akan menetas. Tapi yang posisinya hitam nanti menetas. Nah nanti menetasnya pun kurang lebih jadi mulai menetas antara pukul 9 malam sampai pagi itu mulai menetas. Nah nanti paginya dia udah kelihatan larva ikan yang dari telur sudah menetas. Nanti pagi itu sudah kelihatan itu menggumpal, biasanya berkelompok, biasanya banyak di samping-samping kolam, terus di pralon pembuangan itu juga biasanya banyak. Nanti menggumpal jadi satu, mengumpal, jadi banyak nanti gumpalannya itu nanti itu posisi larva yang akan menjadi ikan. Demikian sahabat Gregasia, yaitu proses pemijahan ikan lele dari mulai persiapan kolam, kemudian pemilihan indukan jantan dan betina, kemudian cara memasukkan ke kolam pijahan, kemudian pemindahan kakaban dan indukan, dan juga pemberian pakan pada indukan. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih pada Bung Wahudin yang telah memberikan informasi tentang proses pemijahan ikan lele agar berhasil, agar nanti bisa mendapatkan bibit lele yang banyak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami. Terima kasih. Salam Gregasia.